Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviola Matur Sadiah dengan NIM 210461005. Hari ini saya akan menyampaikan tugas sejarah Indonesia Baru pertemuan ketiga dengan judul Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka, yang terdiri dari 2 poin diantaranya. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, peranannya dan kemundurannya. Dari sumber sejarah berupa catatan Ibnu Batutah dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1257 Masehi. Pendapat ini dikuat dengan catatan Marco Polo yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1252 Masehi. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota di Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah Kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari hikayat Raja Pasai dan penyelidikan sejumlah besar ahli di sejarah Eropa. Menurut para ahli sejarah Eropa, Kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 dengan Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertamanya. Pada awalnya, kerajaan ini adalah kelanjutan dari kerajaan pra-Islam yang ada sebelumnya. Nazamuddin Al-Kamil adalah laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha di Aceh dan mendirikan kerajaan di Pasai. Setelah Nazimuddin Al-Kamil wafat dan Pasai dikuasai oleh laksamana Johanjani dari Pulau W, dinasti Mamaluk yang menggantikan dinasti Fatimiyah, berhasil berniat untuk merebut kerajaan pendahulunya. Mereka kemudian mengutus pendakwah bernama Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang sebelumnya berdakwah di pantai barat India masuk ke Pasai. Di Pasai, dua pendakwah tersebut bertemu dengan Marasilu, salah satu anggota angkatan perang kerajaan Pasai. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad berhasil memujuk Marasilu untuk memeluk Islam dan mendirikan kerajaan. Akhirnya, Marasilu masuk Islam dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh dan menjadi raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra terletak di kiri dari Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Melaka. Sultan Malik Al-Saleh kemudian menikah dengan Putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladin Muhammad Amin dari Kerajaan Perlak. Sejak saat itu, kedua kerajaan Islam ini bergabung menjadi Kerajaan Samudra, yaitu Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam dan pusat dakwah penyebaran Islam di Nusantara. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai disebabkan masalah internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah perang antar saudara di dalam tubuh kerajaan, yang ini kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Selain itu, penyebab keruntuhan yang kedua itu karena kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Berdirinya Kerajaan Malaka, peranannya dan perdagangan internasional dan kemundurannya. Asal-usul berdirinya Kerajaan Malaka berawal dari serangan Majapahit ke Kerajaan Sriwijaya yang terjadi pada akhir abad ke-14 Masehi. Majapahit adalah kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha sangat kuat dan berada di kota Trawulan, Jawa Timur. Raja pertama Kerajaan Malaka adalah Sultan Iskandar Syekh alias Pasumara. Prameswara adalah pangeran kerajaan Sriwijaya berasal dari Sumatera yang melarikan diri ke Melaka karena kerajaan Sriwijaya runtuh akibat serang Majapahit. Prameswara pada saat itu masih menganut agama Hindu. Lalu setelah melarikan diri, ia mendirikan Melaka dan masuk Islam. Sebelum terbentuknya kerajaan, Iskandar Syah awalnya bertemu dengan penduduk Selayar dan penduduk tersebut memintanya untuk menjadi raja. Kerajaan Melaka diambil dari kisah Iskandar Syah yang saat itu pergi berburu dan beristirahat di bawah pohon Malaka. Itulah sebabnya kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Melaka. Peranannya dalam perdagangan dan pelayanan internasional adalah berhasil membuat Bandar Malaka saat itu menjadi tempat berlabuh atau transit dari pedagang yang ingin melakukan
perjalanan ke Nusantara, India, dan Cina. Yang mana hal ini dalam penyebaran perdagangan tersebut juga pedagang ikut menyebarkan Islam ke sebagian Nusantara dan hingga ke Asia Tenggara saat itu. Lokasi yang strategis membuat kerajaan maritim ini memiliki pengaruh yang kuat dalam perdagangan Indonesia pada saat itu. Tidak hanya dari segi ekonomi, kerajaan Malaka juga menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam terbesar pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Perubahan Malaka menjadi negara Islam dan perkembangannya sebagai pusat perdagangan internasional tidak lepas dari keberhasilan diplomasi Paris-Mawara dalam berhubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, terutama kerajaan Samudra Pasai, Majapahit, dan Ming. Raja-raja Malaka berikutnya melanjutkan kebijakan Paris-Mawara. Raja terbesar Sultan Mansur Shah mempererat hubungan diplomatik dengan ketiga kerajaan tersebut yang telah ikut berkontribusi dalam perkembangan Malaka menjadi pelabuhan dagang utama di Nusantara. Kerajaan Malaka mengalami masa kemunduran dan runtuh pada tahun 24 Agustus 1511 Masehi yang diakibatkan serangan Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque. Pada saat penyerang oleh Portugis, Malaka sedang di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Dalam catatan sejarah, pada saat masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, kerajaan ini menjadi kerajaan yang memiliki kekuasaan sempit dan akhirnya runtuh. Setelah kerajaan runtuh, Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan pada tanggal 24 Oktober 1526 yang kemudian dihancurkan oleh Portugis dan lari kemudian ke Kampar 2 tahun setelahnya setelah Sultan Mahmud wafat. Demikianlah hasil presentasi saya, yaitu tentang materi Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.